datang di podcast Ngobars, ngobrol bareng CPNS, menyajikan obrolan seputar CPNS. Di sini kita para CPNS akan membahas dan juga berdiskusi terkait nilai-nilai bela negara yang harus diterapkan ataupun dimiliki oleh masing-masing CPNS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Putri Agung selaku host, dan hari ini kita kedatangan 4 narasumber. Sebelum kita mulai, saya mau baca pantun dulu nih. Berangkat latsar naik helikopter. Cakep. Turunnya di kantor LAN. Cakep. Hai, para narasumber. Cakep. Yuk, kenalan. Cakep. Baik, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Gina dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lioni Asmirelda. Saya dari Pemerintah Kota Batam, Unit Kerja Dinas Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ririswan Faiza dari Pemerintah Kota Batam, unit kerjanya Dinas Kesehatan. Saya Zikrina Istifarin dari Pemerintah Kota Batam, unit kerja Dinas Kesehatan Kota Batam. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih. Nah, teman-teman di sini kan teman-teman CPNS. Nah, sebelum teman-teman menjadi CPNS kemarin, pasti teman-teman mengikuti tes, yaitu tes seleksi kompetensi dasar yang disebut SKD, di mana tes ini salah satunya berisi tentang bela negara. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih bela negara itu? Saya ingin tahu nih dari pendapat teman-teman. Yuk, siapa mau mulai duluan? Mungkin izin Mbak Gina, kalau menurut saya, bela negara itu adalah tekad, sikap, dan juga perilaku gitu ya, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam hal menjaga kedaulatan negara. Baik, kalau dari Mbak Zizi? Ya, mau nambahin dari Mas Rido. Selain itu juga untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dari Mbak Riris? Ya, selanjutnya kalau dari saya sih, bela negara itu terbukti mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalau dari Mbak Liani sendiri? Jadi dari saya, bela negara merupakan implementasi dari teori kontrak atau teori perjanjian sosial mengenai bahwa negara itu terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakatnya untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis, damai, dan tentram. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya tentang bela negara. Kalau saya lihat nih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, di Pasal 7 Ayat 3, ada beberapa nilai dasar bela negara, ada 5. Nah, saya pengen tahu dari masing-masing narasumber untuk memperjelas terkait 5 nilai-nilai bela negara ini. Dimulai dari Mbak Lioni. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air berarti kita cinta kepada tempat kita dilahirkan, atau dibesarkan, atau di mana tempat kita memperoleh kehidupan. Yang mana dalam hal ini kita di Indonesia ya. Sebagai seorang CPNS, kita harus menerapkan sifat cinta kepada tanah air. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, contohnya yang paling sederhana. Dalam melakukan podcast kali ini, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga merupakan salah satu contoh bahwa kita cinta kepada tanah air. Kemudian, dalam penerapannya di instansi saya, Dinas Pendidikan Kota Batam, seluruh pegawai menggunakan batik setiap hari Kamis, di mana batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Dan pada hari Jumat, menggunakan baju Melayu, yang mana baju Melayu merupakan baju khas dari Kepulauan Riau. Kemudian, kita juga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.
kontribusi yang kita berikan sebagai CPNS bisa memberikan pelayanan kepada publik, yang mana tujuan pelayanan kepada publik adalah kemajuan kepada bangsa dan negara. Tidak hanya itu, kita juga membuat aktualisasi yang mana merupakan penyelesaian dari suatu isu yang terjadi pada instansi kita masing-masing. Nah, solusi ini nanti akan membuat kita atau mempermudah kita dalam bekerja, yang akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dan itu merupakan salah satu contoh juga bahwa kita memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, kita sebagai milenial tahu bahwa banyak sekali produk dalam negeri yang mulai dikenal banyak orang, salah satu contohnya Erigo. Nah, dalam hal ini, itu menunjukkan bahwa keberhasilan dari produk lokal itu merupakan contoh bahwa banyak sekali milenial yang sudah mulai cinta terhadap produk lokal. Seperti itu, Mbak Gina. Baik, bagus sekali ya, di mana cinta tanah air ini sangat banyak ya, ruang lingkupnya luas. Salah satunya saya setuju dengan pakaian batik dan juga pakaian adat yang diterapkan di Pemkot Batam. Kita juga di Kemenparekraf juga menerapkan hal itu. Di hari Selasa kita menggunakan pakaian adat, di mana macam-macam adat ya yang ada di Indonesia, dan juga di hari Jumat kita menggunakan pakaian batik. Kemudian kita lanjut ke indikator yang kedua. Silakan Mbak Riris. Oke, indikator yang kedua tuh sadar berbangsa dan bernegara. Salah satu sikap yang harus kita tunjukkan itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertama, izinkan saya menjelaskan apa itu hak dan kewajiban bela negara. Oke, hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan secara istimewa. Selanjutnya, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya kalau untuk hak warga negara itu banyak ya contohnya ya. Seperti warga negara Indonesia wajib memiliki atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hidup dan memberdayakan hidupnya. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup, lalu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan. Nah, gimana sih contoh dari hak warga negara Indonesia nih? Kita kan sebagai negara kesatuan, kita berhak memeluk agama yang diyakini secara kepercayaan masing-masing. Selanjutnya itu kita mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan. Contohnya karena saya di Dinas Kesehatan itu BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya berhak mengeluarkan pendapat yang masih mempunyai sifat yang berada di peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu untuk kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Apalagi kita sebagai ASN ini harus memberi contoh kepada masyarakat dan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada menghormati hak asasi manusia, HAM sesama manusia. Nah, kita tidak boleh menjudge orang itu bagikan ras atau agama seorang itu. Nah, apalagi sih yang wajib dilakukan bagi warga negara Indonesia itu, kita sebenarnya harus wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi atau bangunan. Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya fasilitas-fasilitas di luar yang telah diberikan oleh pemerintah. Sekian, Mbak. Oke, baik. Jadi poinnya di sini tentang hak dan kewajiban ya. Iya. Pelaku masyarakat juga harus sadar sebelum kita menuntut hak, kita harus melakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke indikator 3. Silakan Mas Ridho. Baik, untuk selanjutnya itu adalah bela negara dalam hal ini adalah kesetiaan pada Pancasila gitu ya, sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara yang akhirnya Pancasila ini mempersatukan bangsa gitu ya, yang majemuk gitu ya, di mana kita dipisahkan oleh
pulau, ya kita negara kepulauan, akhirnya bisa disatukan dengan Pancasila itu, dengan tagline-nya yang tadi, kebinekaan. Dan memang Pancasila akhirnya telah terbukti untuk akhirnya mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa kita. Nah, berkaitan juga dengan kesetiaan, tentu harus ada sikap yang harus kita tunjukkan gitu ya, dengan adanya kesetiaan ini. Yang pertama, caranya adalah kita harus mengetahui dulu paham dari nilai-nilai Pancasila. Ya, dari 5 sila itu kita harus paham dahulu nilai-nilainya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita mendapatkan suatu ilmu, maka ada kewajiban kita untuk akhirnya bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, masuklah kita ke dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika Pancasila itu sudah kita implementasikan kepada kehidupan dunia kita, ya kehidupan kita sehari-hari, maka dia akan menjadikan pemersatu bangsa dan negara. Dan inilah yang memang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan, terutama kita sebagai ASN dalam hal ini. Baik, kemudian untuk selanjutnya adalah Pancasila sebagai kita rela berkorban ya, maksudnya rela berkorban untuk akhirnya bangsa dan negara. Nah, kita perlu ketahui ya teman-teman semua bahwa tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa kita, yaitu Founding Father, itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Ya, di mana perumusan Pancasila itu ada dalam beberapa pembahasan, sehingga disusunlah Pancasila yang sekarang kita kenal itu, 5 sila tersebut. Nah, berkaitan dengan rela berkorban dalam Pancasila, hal yang bisa kita implementasikan gitu ya dalam sikap kita, yang pasti kita harus bersedia mengorbankan waktu kita, tenaga kita, dan juga pikiran kita untuk akhirnya kemajuan bangsa dan negara, seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita ya, di mana Indonesia sebelumnya dijajah gitu ya, kemudian akhirnya bisa merdeka seperti sekarang ini. Dan tentu kewajiban kita sebagai generasi penerus adalah terus meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Dan sikap dari bela negara itu bisa macam-macam teman-teman. Salah satunya adalah kita dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu kita menolong orang terdekat kita. Gitu. Apalagi kita sebagai ASN ya, di mana kita mengedepankan pelayanan, maka itu adalah indikator yang harus kita lihat teman-teman. Mungkin kalau implementasi yang bisa kita lihat dalam pengorbanan, diantaranya ada satu platform yang dibuat oleh anak bangsa, yaitu kitabisa.com, di mana mereka membuat penggalangan dana ya, untuk akhirnya bisa membantu program-program ataupun masyarakat yang memang kekurangan, seperti itu. Baik, terima kasih atas Mas Rido. Tadi indikator yang ketiga dan juga keempat. Kita lanjut yang kelima dari Mbak Zikrina. Oke, indikator yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Saya jelasin singkat aja ya. Jadi indikator ini bisa ditunjukkan dengan sikap kayak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Oke, terima kasih pendapat dari narasumber semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa poin dari bela negara ini, negara saling membutuhkan ya. Negara membutuhkan warga negara membutuhkan negara, sehingga kita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Negara harus dibela apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahnya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban membela negara. Untuk itu, warga negara harus patuh, taat, loyal, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara, termasuk kita selaku CPNS. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye.